Capek. Ayo, yuk. Pulang yuk. Pulang. Gue curiga sama lo nih. Jangan-jangan lu nih provokatornya. Provokator? Enggak, Pak Ustadz. Enggak. Lu udah punya izin belum buat demo? Hah? Kalau belum, gue laporin polisi lo. Oh, jangan. Ya udah deh, Mama pulang dulu ya. Pulang sana. Tapi Pak Ustadz jangan dilaporin. Tapi aja lo. Lu ya, janjinya jagain Mama ke depan pintu. Hah? Kagak mau. Kenapa? Habis dingin memakai banyak nyamuk lagi. Prak! Alasan bae, ha? Lu ya, mulai detik ini ya, tidak ada uang jajan. Titik. Gua mau kasih pelajaran buat Sintong. Gara-gara dia, gua disuruh tidur di depan pintu kamarnya Mama Ke. Tahu nggak? Iya, Bos. Gara-gara dia tuh, kita semua jadi kagak bebas lagi. Ayah juga setuju, Bos. Kebebasan kita dirampas gara-gara dia. Si Bos tuh yang sok pinter. Bos, si Bos mau kasih pelajaran apa sama Sintong? Ngaji. Gua bukan mau kasih pelajaran yang itu, tapi pelajaran yang ini. Tahu nggak? Keterlaluan. Lu berdua ngapain semalam? Masa ada maling masuk rumah Fatimah lu nggak tahu berdua? Untung ada si Entong bisa nangkap maling itu. Kalau enggak, si Fatimah digondol maling. Bisa berabe gue. Saya tahu nih, Pak Sabar khawatirin Pak Fatimah ya. Pak Sabar naksir nih, Fatimah nih, naksir nih. Diam lu. Lu ngapain gitu? Lah, kan tadi disuruh diem. Iya. Lu berdua yang pasti bikin malu gue. Jadi nasib kita berdua bagaimana Pak Sabar? Pakai nanya lagi. Lu berdua gua pecat. Waduh, dipecat. Aduh, terlalu. Ya udah, pergi sana. Ya Pak Sabar, iya. Hehehe, stop dulu. Alhamdulillah. Ada apa Pak? Pecat, Pak Sabar. Balikin itu seragam sama alat-alat semua. Balikin semua. Tega banget dah Pak Sabar. Iya. Sungguh keterlaluan. Lu tuh kudu bersyukur, Fatime. Alhamdulillah lu punya anak kayak Sintong nih. Pinter banget. Gua aja kepengen punya anak kayak dia. Jadi Pak Ustadz pengen punya anak entong. Iya sih. Enggak, maksud gue Sintong nih pinter. Bisa nangkep maling, bayangin aja lo, kan kayak di film-film. Ya, kalau Entong mah cuma ngelakuin yang Pak Ustadz ajarin. Bisa aja lah, Tong. Apaan sih lu pada, hah? Pakai demo-demo segala, lu masih kecil juga lo. Pak Ustadz, si Entong mesti dituntut Pak Ustadz. Soalnya gara-gara dia, kita kehilangan kebebasan. Iya Pak Ustadz, ayah siang malam suruh nungguin nenek ayah. Iya Pak Ustadz, kita minta hak kita sebagai anak-anak dikembaliin. Lo semua tuh pada salah alamat. Lo mau ngapain demo-demo ke gue? Ada juga lo tuh pada demo ke malo masing-masing. Lagian Entong tuh ngejagain gue, bukan gue suruh. Tapi karena dia yang ikhlas. Udah suruh pulang. Tuh, dengerin lo pada, ya. Tapi kan si Entong yang mulai. Sekarang gue mau ngomong nih sama lo. Kalau bukan lo pada yang jagain orang tua lo, siapa lagi? Nah, kalau lo disuruh yang baik sama orang tua lo kudu nurut. Tapi kalau enggak, lo berhak buat nolak. Nggak apa-apa. Jadi, kita tuh boleh nolak perintah orang tua kita. Ya boleh-boleh aja. Masa lo disuruh nyolong lo mau? Ya lo kudu nolak. Udah sekarang mendingan bubar deh. Lo ngomong baik-baik ya sama orang tua lo sana. Cepetan, jangan pakai demo-demoan segala. Udah. Kita bubar. Kok pada bubar? Urusan belum selesai. Udah pada bubar. Ya udah deh, Bos.
bos tuh demo aja sendiri, sampai tua juga kagak kenapa-napa. Kita mau pada mau pulang. Capek. Ayo, pulang yuk. Gue curiga sama lo nih. Jangan-jangan lu nih provokatornya. Kotor. Enggak, Pak Ustadz, enggak. Lu udah punya izin belum buat demo? Hah? Kalau belum, gue laporin polisi lo. Oh, jangan. Ya udah deh, Mama pulang dulu ya. Pulang sana. Tapi Pak Ustadz jangan dilaporin. Tapi aja lo. Ada apa nih, ada apa? Kemarin anak-anak lu pada demo, sekarang lu yang demo. Ada apa sih? Hah? Kita nih mau nuntut Pak Ustadz. Gare-gare Pak Ustadz, anak kita jadi kagak benar. Kita mau minta pertanggungjawaban Pak Ustadz. Tanggung jawab apaan? Nih Pak Ustadz, gara-gara omongannya Pak Ustadz kemarin tuh di rumahnya Sintong, anak-anak kita nih jadi pada durhaka. Jadi nggak mau dengerin omongan kita semua nih. Tadinya nih Pak Ustadz ya, dia pada nurut sama kita. Dia mau jagain kamar mandi kalau kita pada mandi. Nah sekarang gara-gara omongan Pak Ustadz, jadi kagak mau deh itu anak nurut sama kita. Gimana sih Pak Ustadz? Ya udah, gue ngerti deh masalahnya apa nih ya. Nah dengerin nih ya, si Entong nggak bisa lo jadiin ukuran. Dia ngelakuin sesuatu buat emaknya itu dengan ikhlas, nggak dipaksa. Nah kalau anak-anak lo kan dipaksa buat ngejagain lo, akhirnya jadi dia berontak. Oh, begitu ya, Pak Ustadz. Nah iya, nah sama ini nih, ingat nih ya. Di dalam kita mengamalkan ayat ku anfusakum wa alikum naro, itu juga ada caranya. Kita harus mempelajari sifat anak kita, sifat orang lain, biar nggak salah kaprah. Paham? Makasih ya Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz ya. Salam. Lim, Min. Ustadz, Dari mana mau kemana? Kagak Pak Ustadz, begini. Ayo cepetan ngomongnya. Gue mau ke kantor RW. Kan Sintong dapat itu penghargaan pahlawan cilik. Iya Pak Ustadz, iya. Begini Pak Ustadz, kayaknya Aye mau balik kerja lagi jadi marbot. Soalnya Aye mau berhenti jadi pangsit. Hansip. Emangnya kenapa mau berhenti jadi ansip? Jadi mulanya begini Pak Ustadz. Saya berdua kagak bisa nangkep maling di rumahnya Pok Fatimah. Iya Pak Ustadz. Jadi saya dipecat dari dinas kebersihan. Bego, dinas kebudayaan. Ya lagi kehansipan. Ya udah pokoknya kerja di mana aja sama. Ya, yang penting kita jujur tanggung jawab. Nah itu akan ngedatengin pahala. Paham? Paham. Yuk, silakan. Saudara-saudara sekalian, hari ini Apaan sih? Itu akan ada memberikan apaan tuh di kantor Pak Ahmad? piala kepada pahlawan cilik kita, Entong. Hidup pahlawan cilik. Penyerahan piala. Piala apa? Rasanya yang telah menjaga keamanan dan lingkungan kita di RW ini, makanya RW kita sekarang ini aman. Hidup pahlawan cilik kita, Entong. Entong. Hidup Entong. Hidup pahlawan cilik kita, Entong. Itu double polisi award. Iya, piala polisi award. Ya, dia pakai bisa. Baru piala gitu aja bangga. Mama kek, ntar kita beli ya bakal Mamat sama Ipe yang gede ya. Iya. Gua tahu akal bulusnya Sintong kayak gimana. Ini gagang ada listriknya. Hah. Kan bener ada strumi. Itu dia tuh pialanya. Emang gua
tikus apa dikasih perangkap kayak gini?